Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana liburnya? Cukup ya untuk kembali bersemangat di dalam menyelesaikan semester 1 ini. Kita masuk ke mata kuliah pengetahuan kesekretariatan untuk pertemuan 13 dan 14 karena materi sama saya gabung jadi satu, yaitu tentang menyelenggarakan rapat. Ya. Nah, rapat ini merupakan suatu bisa dibilang tugas rutin ya dari seorang sekretaris ya, karena ada rapat rutin juga misalnya tiap hari Senin rapat koordinasi ya, maka bisa dibilang sebagai tugas rutin. Nah, untuk menyiapkan sebuah rapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris. Yang pertama, tujuan rapat. Untuk apa ya? Kemudian persiapan peserta rapat, persiapan ruang rapat, daftar acara, bahan rapat, peralatan rapat, catatan hasil rapat, kemudian distribusi hasil rapat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan tindak lanjut daripada kegiatan rapat. Yang pertama tujuan rapat, yaitu kita harus tahu dulu apa tujuan rapat. Apakah rapat itu untuk memecahkan suatu masalah, atau mencari jalan keluar, atau menyampaikan informasi, atau merupakan sebuah rapat koordinasi. Hal itu harus diketahui oleh seorang sekretaris karena nanti berkaitan dengan poin-poin di dalam penyelenggaraan rapat, termasuk layout-nya itu akan berpengaruh. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Siapa saja orang-orang yang harus diundang, siapa saja yang akan membantu di dalam pelaksanaan rapat, termasuk yang membuat notulen rapat, itu harus ditentukan sejak awal. Yang ketiga, mempersiapkan ruang rapat. Ya. Kalau rapat sudah dilakukan secara rutin di ruang yang sudah ada, tidak masalah ya. Tapi kalau rapat sifatnya itu khusus, di mana dilaksanakan di hotel, nah sekretaris harus kerjasama dengan manajer hotel atau pihak hotel sehingga rapat tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan sebelum pelaksanaan dilakukan general check dulu terhadap persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Nah, tentu ada beberapa pertimbangan, termasuk menentukan layout-nya. Layout ini sangat penting ya, karena akan mempengaruhi dinamisasi di dalam rapat. Nah, biasanya layout ini dipengaruhi oleh jumlah partisipan atau pesertanya, kemudian hubungan masing-masing peserta, level keintimannya, jenis rapatnya, kemudian apa itu model interaksinya, ini akan berpengaruh terhadap layout ruang rapat. Yang keempat, membuat daftar acara. Itu harus dibuat sedemikian rupa oleh sekretaris, tentu dengan konfirmasi dengan pimpinan ya, atau persetujuan dari pimpinan. Nah, seperti umumnya biasanya ada pembukaan, kemudian pembagian tugas, rapat diskusi, rapat atau diskusi kelompok, rapat pleno, kemudian ada perumusan, ada pendistribusian hasil rapat. Tapi urutan ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan di dalam rapat tersebut. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Ya, apa saja yang menjadi bahan rapat harus dipersiapkan oleh seorang sekretaris. Ya, misalnya mungkin butuh hasil rapat yang lalu, kertas kerja para peserta yang akan dibahas, peraturan-peraturan yang diperlukan, bahan-bahan penerbitan yang berkaitan dengan materi rapat, termasuk alat-alat tulis ya, flip chart, marker, kemudian penggaris, bloknot, pensil, dan sebagainya yang dibutuhkan harus disiapkan oleh seorang sekretaris. Yang keenam, mempersiapkan alat rapat. Alat-alat apa saja yang digunakan di dalam rapat, apakah papan tulis, spidol, flip chart, overhead projector, atau OHP,
atau slide projector, LCD dan sebagainya, tape recorder, ya, peralatan-peralatan lainnya, ya, ATK itu harus disiapkan oleh seorang sekretaris sehingga jalannya rapat nanti benar-benar bisa lancar. Kemudian membuat catatan hasil rapat, atau disebut notula. Yang melakukan disebut notulis. Ya, pekerjaannya adalah notula, yaitu catatan laporan singkat tentang pembicaraan atau keputusan dalam rapat. Notula berfungsi sebagai bukti telah diadakan rapat, sekaligus sebagai sumber informasi bagi peserta rapat dan landasan bagi rapat berikutnya. Bisa juga menjadi alat pengingat peserta rapat. Nah, isinya apa? Notula itu ada judul atau jenis rapat, judul dan jenis rapat, tanggal, waktu, dan tempat rapat diselenggarakan, pimpinan rapat, jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir, agenda rapat, jalannya rapat, ya, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, ya, pembuatan dari notula itu, ya, pembuatan notula oleh sekretaris atau petugas lainnya, kemudian disahkan oleh pimpinan rapat atau pimpinan yang ada. Yang ketujuh, mengirim hasil rapat, yaitu berupa notula rapat tadi, dikopi dan dibagikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian 8, melakukan pekerjaan tindak lanjut. Ya. Biasanya antara lain apabila rapat yang diselenggarakan merupakan rapat yang bersifat periodik, maka dapat mengikut sertakan lembaran atau slip yang meminta keterangan dari anggota mengenai bisa atau tidaknya ia menghadiri pertemuan yang akan datang. Ya, itu tindak lanjut daripada rapat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris. Ya. Kemudian perlu juga kita memahami tentang tipe pemimpin rapat. Walaupun ini tidak begitu menentukan hasil atau tidak begitu menentukan tugas seorang sekretaris, ya, tapi ini perlu dipahami juga. Ada pimpinan rapat yang tipenya otoriter. Ya, menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa. Kemudian ada yang tipe laissez-faire, yaitu disebut juga tipe liberal, memberikan kebebasan kepada para peserta untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi sesuatu. Ya. Ada tipe demokratis, yaitu yang sifatnya terbuka dan lebih mengutamakan musyawarah. Ini juga perlu dipahami oleh sekretaris sehingga sekretaris di dalam melakukan tugasnya menjadi lebih sempurna. Dan kita tidak bisa mengharapkan untuk seorang pimpinan itu harus seperti yang kita harapkan, itu nggak bisa. Kitalah yang nanti akan mengkondisikan, ya, sehingga rapat tersebut berjalan dengan baik. Ini di sini ada contoh undangan rapat, ya. Seperti ini yang harus disiapkan oleh seorang sekretaris. Contoh daftar hadir, ya, sudah ada di sini. Layout ruang rapat, ya. Nah, untuk layout ruang rapat ini ada bermacam-macam, ya. Di sini ada bentuk T, ya. Bentuk T itu biasanya digunakan untuk rapat kecil atau rapat di satu bagian, ya, koordinasi satu unit, maka menggunakan bentuk C. Kemudian bentuk U. Bentuk U ini sifatnya juga koordinasi tapi lebih ke beberapa unit, ya. Sedangkan yang bentuk persegi 4, ya, ini rapatnya lebih bersifat koordinasi, ya, di mana orang-orang yang diundang itu memiliki jabatan atau kedudukan yang setara.
Misalnya yang diundang adalah kepala-kepala bagian ya. Nah, kemudian ada bentuk U. Ya, bentuk O. Ya. Bentuk O ini juga rapat koordinasi ya. Kemudian untuk bentuk kelas ini sifatnya memberi informasi ya, satu arah. Misalnya pimpinan ingin menyampaikan suatu aturan baru di dalam perusahaan atau informasi baru. Ya, ini bisa bentuk kelas. Kemudian bentuk V ya. Nah, bentuk V ini untuk rapat antar unit-unit ya dalam suatu perusahaan. Nah, maka tadi kita harus tahu ya tujuan daripada rapat tersebut sehingga akan menentukan layout daripada ruang rapat. Nah, baik, untuk selanjutnya yang terakhir kita ada tugas pertemuan untuk ke-14 ini, yaitu Anda diminta mengatur pertemuan rapat dalam rangka mempromosikan produk perusahaan. Maka manajer pemasaran menganggap perlu mengadakan rapat dengan seluruh jajaran staf di bawah divisinya. Rapat diadakan hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 ya. Berarti rapatnya diganti aja ya. Rapat diadakan tanggal berapa ini? 15 Januari 2021 dari pukul 13.00 sampai pukul 15 bertempat di ruang rapat kantor lantai 2 ya. Diawali dengan makan siang bersama, di mana sekretaris diminta untuk memesankan makanannya di Raja Rasa Restoran. Peserta rapat yang diundang ya, ada 2 staf administrasi, 1 staf advertising, 1 staf keuangan, IT 1, kemudian sales 5 orang. Materi rapat meningkatkan strategi pemasaran produk melalui keterlibatan dalam kegiatan eksibisi itu pameran tahun 2021. Tugas Anda ya, buat layout ruang rapat yang tepat ya. Kemudian agenda rapat dibuat seperti contoh tadi dan undangan rapatnya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Saya kira ada 3 poin yang harus Anda kerjakan. Semoga dengan pemahaman awal ini nanti kita prakteknya menjadi lebih baik ya pada makul praktek kesekretariatan 1 ya. Baik, saya kira itu tentang materi rapat. Silakan dicermati kembali penjelasan-penjelasan saya tadi. Saya tidak detail membacanya, Anda bisa membacanya dengan detail ya. Dan kerjakan tugas dengan baik ya. Waktunya sama ya, 1 minggu ya sebelum pelaksanaan kuliah minggu depan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.